Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dalam memberikan rahmat kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi biologi kelas 10 di semester 2 bab terakhir tentang perubahan lingkungan dan daur ulang limbah. Kita tahu bahwa lingkungan itu disusun oleh dua komponen. Yang pertama adalah komponen biotik, yang kedua adalah komponen abiotik. Apa biotik itu? Biotik, bio itu artinya hidup. Jadi faktor biotik itu adalah berupa makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan, manusia. Komponen yang kedua adalah faktor atau komponen abiotik. A itu artinya tidak, berarti tidak hidup. Yang termasuk abiotik itu contohnya adalah air, tanah, cahaya, suhu, dan sebagainya. Kalau salah satu komponen tadi mengalami perubahan, maka akibatnya adalah terjadinya perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan itu bisa disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama karena kegiatan manusia, yang kedua karena kejadian alam. Kegiatan manusia seperti apa yang bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Contohnya adalah penebangan pohon, pembangunan, penggunaan bahan kimia. Untuk yang pertama, penebangan pohon, ya, apa sih pengaruhnya kok bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Kalau pohon ditebang tidak sesuai aturan atau ditebang sembarangan, akibatnya adalah tanah menjadi terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Tanah mendapatkan sinar matahari secara langsung, yang lama-kelamaan akan terjadi penguapan atau evaporasi sehingga tanah menjadi kering. Yang kedua, pembangunan. Kenapa pembangunan bisa menyebabkan perubahan lingkungan? Contohnya adalah pembangunan kawasan industri. Kalau kita membangun tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, ya contohnya industri tadi, maka limbahnya, kadar karbon dioksidanya karena pembakaran produksi itu bisa menyebabkan polusi. Yang ketiga adalah penggunaan bahan kimia, tentunya yang berlebihan. Penggunaan bahan kimia yang berlebihan juga bisa menyebabkan pencemaran atau polusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang limbah. Apa sih limbah itu? Limbah adalah sisa atau sampah dari suatu produksi. Kita tahu bahwa banyak sekali jenis limbah. Di antaranya adalah limbah industri, limbah pertanian, limbah transportasi, dan limbah rumah tangga. Contoh dari limbah industri adalah limbah cair yang akan menyebabkan nanti polusi air. Terus kalau limbah pertanian contohnya penggunaan pestisida yang berlebihan, penggunaan pupuk yang berlebihan yang akan menyebabkan polusi. Terus ada limbah rumah tangga, ya, ada. Kalau limbah rumah tangga itu ada organik, ada anorganik. Kalau yang organik itu yang berasal dari makhluk hidup, contohnya adalah sayuran, daun-daunan. Kalau yang anorganik itu contohnya seperti botol, kaleng,
deterjen ya, yang nantinya akan menyebabkan polusi atau pencemaran ya. Kalau limbah transportasi itu adalah hasil pembakaran gas dari kendaraan bermotor ya. Asapnya itu mengandung TO atau karbon monoksida yang nantinya akan menyebabkan polusi, tentunya polusi udara. Selanjutnya kita akan membahas tentang polusi atau pencemaran. Apa sih polusi itu? Polusi atau pencemaran adalah masuknya suatu komponen ke dalam suatu lingkungan dalam jumlah yang melebihi batas normal ya. Kalian mungkin sudah tidak asing lagi ya tentang macam-macam polusi ya. Ada polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara ya. Kalau polusi atau pencemaran air ya, ini biasanya disebabkan oleh pemakaian bahan kimia yang berlebihan. Contohnya adalah deterjen ya, pemakaian pupuk yang berlebihan, pestisida yang berlebihan ya. Terus yang kedua, polusi udara. Ini biasanya disebabkan oleh pembakaran gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ya, yaitu karbon monoksida atau CO, atau bisa disebabkan juga oleh CFC atau klorofluorokarbon. Nah, ini biasanya dihasilkan dari pemakaian AC, terus lemari es. Ini bisa menyebabkan polusi udara. Selain itu ya, ada lagi peningkatan jumlah CO2 yang berlebihan itu bisa menyebabkan yang namanya hujan asam, efek rumah kaca, terus apa lagi ya, efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon ya. Makanya kita disarankan ya untuk mengurangi pembakaran hasil dari kendaraan bermotor supaya tidak terjadi polusi atau pencemaran udara. Yang ketiga adalah pencemaran tanah ya. Pencemaran tanah bisa disebabkan oleh pemakaian bahan kimia juga ya. Contohnya adalah pemakaian pupuk yang berlebihan, pemakaian pestisida yang berlebihan ya. Jadi seandainya kita menggunakan pestisida, kita semprotkan ke tanaman, terus setelah itu terkena air hujan, akhirnya dibawa oleh air hujan ke tanah, dari tanah dibawa oleh air ke sungai, ke laut, di mana nanti akhirnya akan merusak ekosistem yang ada di sungai, ekosistem yang ada di laut. Cara menanggulangi limbah ya supaya tidak mengganggu lingkungan sekitar, ini ada beberapa cara. Di antaranya adalah penghijauan di kota-kota besar, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berlebihan atau menggunakan bahan kimia sesuai dengan aturan, mengurangi penggunaan CFC atau klorofluorokarbon. Dan yang terakhir ya, ada salah satu solusi untuk supaya kita bisa menjaga lingkungan sekitar yang kita kenal dengan 3R. 3R itu apa? R yang pertama adalah reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi. Contohnya adalah botol ya, botol dari air mineral ya. Kalau kita sudah menggunakannya bisa kita manfaatkan ya. Contohnya bisa dijadikan pot, bisa dijadikan tempat alat tulis, bisa dijadikan vas ya. Itu namanya reuse. R yang kedua adalah reduce, yaitu mengurangi, dengan cara mengurangi pemakaian ya. Contohnya pemakaian plastik. Sekarang kita akan tahu ya, kalau kita belanja disarankan untuk
tidak menggunakan tas kresek ya, menggunakan yang ramah lingkungan. R yang ketiga adalah recycle, yaitu mendaur ulang ya. Di sini dihasilkan produk yang berbeda. Contoh botol plastik ya. Nah, itu dikumpulkan biasanya yang ini ya, pemulung dari plastik diolah kembali menjadi barang yang baru. Awalnya botol, setelah masuk pabrik menjadi ember, bisa menjadi gelas plastik ya. Makanya mari kita semua ya untuk tetap menjaga lingkungan supaya tidak rusak, terutama dari lingkungan kita sendiri, yaitu rumah kita sendiri ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.